Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak-bapak, di zaman Perjanjian Lama, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita buka juga di peta, kota-kota itu seperti kota Tembagapura itu. Akses daratnya cuma satu. Pintu gerbangnya cuma satu. Dan itu tempat perlindungan buat umat. Karena tradisi di zaman itu selalu ada perang antar bangsa, perang antar negeri, karena siapa yang menang, dia yang berkuasa. Sehingga untuk melindungi rakyat, itu dibangunlah tembok-tembok, dibikinlah kota yang dilindungi oleh tembok, dan pintu gerbangnya cuma satu. Sehingga kalau pintu gerbangnya ditembus oleh musuh, pasti kota itu akan jatuh. Itulah pengalaman-pengalaman iman pemazmur. Sehingga dalam nyanyian ini mereka mengungkapkan kebesaran Allah. Mereka mengibaratkan Allah itu tempat perlindungan, kekuatan. Bahkan dalam keadaan kesesakan pun, Allah itu terbukti. Di mana terbukti? Ketika dia bisa membebaskan orang Israel dari genggaman Raja Firaun di Mesir. Jadi pengalaman mereka di Mesir, pengalaman mereka di padang gurun 40 tahun, pengalaman hidup itu kemudian diungkapkan, dinyatakan, dan menggambarkan Allah sebagai Allah yang tempat perteduhan, tempat perlindungan. Dia menolong pada waktu kesesakan, ketakutan. Bahkan mereka pemazmur membuat nyanyian, pujian-pujian dan pengungkapan yang sangat dahsyat. Lihat aja. Ya, tidak usah takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, sekalipun
ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang. Tetapi kota Allah, kediaman yang maha tinggi, Allah ada di dalamnya. Perhatikan ini, Allah ada di dalam. Ini pengakuan iman. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan menyertai kita. Lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Raja Daud dalam Mazmur 121 dan 124, dia ibarat tinggal di kota tembaga, lalu dia angkat wajahnya dan dia melihat gunung-gunung di sekitarnya. Kemudian dia bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Padahal Raja Daud itu raja yang kaya raya, dia punya pasukan-pasukan berkuda, pasukan-pasukan yang hebat dan dahsyat, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, malam ini, perhatikan, saya ingin ajak kita untuk lebih melihat pada ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ingat peristiwa Taman Eden. Allah menciptakan manusia. Adam bercakap-cakap dengan Tuhan, begitu intim, begitu akrab. Tetapi karena mereka ingin sama dengan Allah, ingin melakukan hal-hal yang seperti Allah lakukan, ingin meniru hidup cara Allah, ingin menjadi sama dengan Allah, mereka terusir. Ayat ini bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, kadang-kadang dalam keadaan-keadaan yang sangat terpuruk, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan-keadaan yang sangat menakutkan seperti sekarang ini, banyak orang ingin menjadi Allah bagi dirinya. Banyak orang ingin menjadi Tuhan bagi orang lain. Sehingga seorang hamba Tuhan, Philip Yancey bilang begini, ya sekali-sekali Allah ingin supaya kita berlibur. Libur jadi Allah, libur jadi Tuhan. Biar Tuhan saja, Allah saja yang jadi Allah buat kita, yang mengatur segala sesuatu. Jadi firman Tuhan malam ini bilang sama kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu Allah yang bilang. Dia yang Allah. Dia yang berotoritas. Dia yang berkuasa. Dia yang mengatur segala sesuatu. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun gunung-gunung bergoncang, tapi dia yang mengatur, dia ada di dalam kota. Kalau kita bisa tarik kepada diri kita, Tuhan ada di dalam kita. Apapun keadaan di sekitar kita, diamlah, tenanglah, ketahuilah bahwa Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur. Nah, kita tarik kepada gaya hidup Kristus dalam situasi apapun. Kristus mendemonstrasikan kuasanya. Terhadap gelora laut, dia katakan, diam, tenanglah. Dan badai itu diam dan tenang. Dia punya kuasa. Orang sakit dia sembuhkan. Bahkan orang mati dia bangkitkan. Yang berkekurangan dia kasih kelimpahan. Yang lapar dia beri makan. Dia beri pengharapan baru. Orang-orang yang ditolak dia terima. Jadi dalam situasi kita COVID-19 sebagai wabah dunia, sadar atau tidak sadar, kita semua manusia biasa
nggak peduli jabatan apapun, kita semua mengalami, ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang cemas. Bukan hanya takut sama kematian, takut sama serangan virus, belum lagi takut soal kebutuhan ekonomi, takut dengan anak-anak kita yang jauh dari kita. Ya, semuanya. Kita tidak bisa kontrol apa-apa. Tapi saya mau ingatkan kita, saya sering ingatkan banyak orang melalui Zoom online, melalui ibadah-ibadah. Di berbagai kelompok, saya selalu ingatkan. Tuhan beri hikmat. Dia beri hikmat kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Dia beri hikmat kepada bapak sehingga bisa bekerja di Tembagapura. Itulah hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Saya tahu nyetir mobil. Tapi kalau mobil saya rusak, saya butuh montir di bengkel. Apapun keahlian kita, dalam pandemi ini, ada ahli-ahli yang telah punya hikmat di bidang itu. Ada protokol WHO, ada protokol kesehatan Indonesia, ada petunjuk-petunjuk praktis. Orang Papua bilang, kau jangan melawan nanti kau repot. Kita ikuti protokolnya. Itu yang disebut Allah yang berotoritas. Kita ikuti semua protokol yang berlaku. Karena itu hikmat yang diberikan pada para ahli. Sehingga kita tidak terkena. Perhatikan ketika Yesus bayi, Herodes rencana membunuh Yesus. Allah punya kuasa bisa mematikan Herodes. Tapi ternyata Allah tidak mematikan Herodes, tapi Allah suruh Yusuf untuk bawa Maria dan Yesus ke Mesir. Ingat, dari Mesir ke Israel itu 40 tahun. Waktu perjalanan orang Israel. Lalu bagaimana Allah suruh Yusuf bawa Maria dan Yesus ke Mesir untuk menghindari otoritas Herodes? Allah yang berkuasa. Diam, tenang, akulah Allah. Jadi dalam situasi begini, jangan panik, jangan khawatir, jangan takut, jangan cari kuasa apapun. Tapi diam dan tenang. Karena Allah bilang, akulah Allah. Aku yang mengatur. Bumi dengan segala isinya, Allah yang mengatur. Nah, ada pertanyaan menarik dari beberapa orang. Tapi Pak Pendeta, kenapa COVID ini tidak makan itu orang-orang pencuri kah, orang-orang koruptor kah, penjahat-penjahat kah, preman-preman? Kenapa cuma hantam orang-orang baik-baik, hamba-hamba Tuhan? Nah, saya mau beritahu Bapak, satu ayat yang penting, saya suka ulangi ayat ini, untuk menolong kita mengerti siapa Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan. Ulangan 29, ayat 29. Saya minta kita buka ayat itu, supaya kita mengerti betul apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Ulangan 29, ayat 29. Ayat itu bilang begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada yang disebut bagiannya Tuhan. Ada banyak hal yang tersembunyi buat kita. Itu bagian Tuhan. Kalau saudara tanya saya, kenapa orang baik-baik harus mati lebih dulu? Kenapa banyak hamba Tuhan lebih dulu pergi? Saya tidak tahu. Itu bagiannya Tuhan.
Tapi bagian kita, dia bilang ada yang dibukakan buat kita. Yang dinyatakan buat kita itu apa? Sifat-sifat Allah. Karakter Allah. Allah itu dahsyat. Allah itu adil. Allah itu baik. Allah itu mengasihi. Allah itu melindungi. Dia digambarkan kota benteng, tempat perlindungan, gunung, batu, perisai. Semuanya itu yang kita renungkan ketika ada problem-problem seperti ini. Kita tidak punya waktu untuk mempertanyakan di mana Tuhan. Ketika problem-problem seperti ini, kita tidak mencari di mana Tuhan, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau mendatangkan kebaikan bagiku, Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, para pria, kita punya otoritas. 1, 2, 3. Kita manusianya Allah. Kita punya Kristus yang ada di dalam kita. Maka coba bayangkan kalau Kristus ada sekarang ini, di dalam situasi semacam ini. Dia akan bilang seperti murid-murid, tenang, jangan takut. Dan dia menghardik itu. Sebagai imam dalam rumah tangga, sebagai pria dalam rumah tangga, mesti kasih ketenangan buat istri sama anak-anak. Kenapa? Karena kita punya otoritas Kristus yang hidup. Jangan panik. Jangan seperti murid-murid yang sudah hidup dengan Yesus. Ketika mereka menghadapi gelombang, mereka panik dan takut. Tapi itu pengalaman mereka, dan mari kita berkata, jangan takut. Kasih tahu sama istri, anak-anak, jangan takut. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Kristus yang dahsyat. Tetapi, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita ialah taati semua protokol penyelamatan. Di Freeport itu, ya di Tembaga, saya tahu kita sering di situ. Harus pakai helm, harus pakai semua peraturan-peraturan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Itu prosedur protokolnya. Protokol kesehatan tinggal di rumah. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau soal jaga jarak ini, jaga jarak dengan sesama. Tapi kau jangan jaga jarak dengan Tuhan, apalagi jangan jaga jarak dengan istri. Harus selalu dekat. Haleluya. Jadi, siapakah Kristus? Secara fisik dia tidak bersama kita. Tapi firman-Nya hidup dan berkuasa. Dia berikan roh itu kepada kita. Dan karena itu, kita ambil keputusan untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Dengan cara apa? Tinggal di rumah, toh. Kita tidak disuruh tinggal di rumah tahanan, atau tinggal di rumah bordil. Kita disuruh tinggal di rumah sendiri. Itulah momentum bagi pria untuk membuktikan pengajaran firman, dia membangun keluarga yang sehat dan kuat. Esensi gereja dimulai dari keluarga. Mungkin bapak istri ada di kota lain, saya tidak tahu. Tapi esensi dari peristiwa ini ialah kita bangun keluarga yang sehat dan kuat. Jadi imam buat istri sama anak-anak. Jadi pemimpin yang memberikan pengharapan buat mereka. Karena Allah kita, kota benteng kita, dia tetap memelihara hidup kita. Kita disuruh pakai masker. Untuk apa? Maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Itu semua kita praktekkan sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan. Dan karena itu, saya mendorong bapak-bapak sebagai alumni PS untuk jangan panik, jangan takut,
Jangan cari tempat perlindungan dimanapun. Cari Tuhan. Kau mau lari ke gunung, gunung meletus. Kau mau lari ke pantai, ada tsunami. Kau mau lari ke kota, ada banjir. Kau mau lari ke apartemen, ada gempa bumi. Jadi kau mau lari kemana? Di sebelah. Satu-satunya tempat yang aman. Tuhan, kota benteng kita. Tempat perteduhan kita. Turun-temurun. Itu bagiannya Tuhan, perlindungan. Bagian kita mengekspresikan, mendemonstrasikan siapa Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saya sampai di sini, lalu kalau ada sharing di antara kita, boleh angkat tangan, lalu saya buka mute-nya untuk sampaikan sesuatu dalam sharing kita malam ini. Silakan.